kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang integral tertentu. Yang pertama kita membahas tentang definisi. Apa yang dimaksud dengan integral tertentu? Yang kedua tentang diskontinuitas, yaitu bagaimana menentukan titik-titik diskontinuitas dari integral pada suatu bentuk integral tertentu. Yang ketiga, nilai integral. Bagaimana menghitung nilai integral tertentu dengan menggunakan bantuan limit. Yang keempat, tentang konvergensi atau divergensi, yaitu bagaimana mencari hasil divergen atau konvergen dari suatu bentuk integral tertentu. Tujuan pembahasan tentang integral tertentu yaitu yang pertama pemahaman konsep untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan integral tertentu. Yang kedua, diskontinuitas, yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang konsep titik-titik diskontinuitas pada integral, memungkinkan identifikasi dan analisis titik ketidaklanjutan. Yang ketiga, penggunaan limit, menunjukkan penggunaan limit untuk menghitung nilai integral tertentu yang sulit dihitung secara langsung, memberikan alat tambahan dalam menyelesaikan masalah integral kompleks. Yang keempat, konvergensi atau divergensi, mengajarkan metode untuk menentukan apakah suatu bentuk integral tertentu divergen atau konvergen, memahami perilaku integral dalam konteks matematika dan aplikasinya. Baik, sekarang kita masuk ke definisinya. Integral tertentu atau improper integral adalah integral yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa, di mana integral atau fungsi integrasinya tidak terbatas atau tidak terdefinisi. Integral tertentu atau indefinite integral adalah fungsi baru yang punya turunan dari fungsi aslinya dan belum memiliki nilai pasti atau tak tentu, ada konstanta C. Integral tertentu melibatkan fungsi yang tidak kontinu di beberapa titik dalam domainnya, memiliki titik diskontinu di mana fungsi tidak terdefinisi atau memiliki nilai yang melompat tiba-tiba. Integrasi fungsi semacam ini memerlukan pendekatan hati-hati dan metode yang tepat untuk menangani titik-titik diskontinu. Sekarang kita masuk pada rumus integral tertentu, yaitu integral fx dx sama dengan fx sama c. Keterangannya, fx adalah fungsi yang akan diintegralkan. Tadi kan f kecil yang utama, sekarang f kapital F besar. Fx adalah hasil integral atau fungsi primitif. Yang murid c adalah konstanta integrasi. Contoh integral tertentu dari rumus tersebut yaitu integral 3x kuadrat ditambah 2x tambah 1 dx. Yang pertama kita menggunakan aturan integral dasar. Integral xn dx sama dengan xn tambah 1 per n tambah 1 ditambah c. Jadi integral 3x kuadrat dx tambah integral dx, integral 2x dx tambah integral 1 dx. Sekarang kita hitung satu persatu. 3 dikali x kuadrat tambah 1 per 2 tambah 1 ditambah 2 dikali x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1
ditambah X tambah C, yaitu kita mendapatkan hasilnya yaitu X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 tambah X tambah C. Yang berikut tidak masuk pada sifat-sifat integral tertentu. Yang pertama, tidak terbatas. Fungsi integral tertentu tidak terbatas sehingga dapat diterapkan pada fungsi tidak terbatas. Yang kedua, batas atas dan bawah. Integral tertentu memiliki batas atas dan bawah yang biasa disebut A dan apa ya? Tak tertinggal. Yang ketiga, fungsi tidak terbatas. Fungsi integral tertentu menggunakan fungsi yang tak terbatas, seperti fungsi yang menggunakan limit atau fungsi yang tidak terbatas. Sekarang kita masuk pada metode integral. Yang pertama, integral parsial. Digunakan jika bagian yang dipilih sebagai dv atau diferensial variabel mudah diintegralkan. Menggunakan substitusi untuk mengintegralkan fungsi yang mengandung bentuk seperti akar dan kosinus. Yang kedua, trapesium numerik. Digunakan untuk mengestimasi integral dari suatu fungsi yang sulit atau tidak dapat diintegrasikan secara analitis. Yang ketiga, metode limit. Dalam integral tertentu, integral didefinisikan sebagai limit dari integral tertentu dengan batas pengintegralkan mendekati bilangan real tertentu atau tak tertentu. Menentukan titik diskonan titik diskonan inul pada integral tertentu menuju pada titik-titik di dalam domain integral, di mana fungsi yang diintegralkan tidak kontinu. Ada beberapa jenis diskonantivitas seperti diskonantivitas tak terhingga, lonjakan dan tak terhingga yang dapat terjadi dalam fungsi. Metode yang digunakan untuk menentukan titik-titik diskonantinum dari integral melibatkan pemeriksaan terhadap fungsi integral, batas integral, analisis fungsi khusus, dan penggunaan sifat-sifat integral. Menentukan titik-titik diskonantinum dari integral pada suatu integral tertentu. Yang pertama, tentukan integral 1 negatif 1 per x dx. Penyelesaian integral di atas merupakan integral tertentu karena terdapat x sama dengan 0, di mana fungsi 1 per x tidak definisi. Integral 1 per integral 1 negatif 1 per x dx sama dengan integral 0 negatif 1 per x dx tambah integral 1 0 1 per x dx. Jadi integral di atas memiliki titik diskonantivitas pada x sama dengan 0. Namun kita tidak bisa diselesaikan
X sama dengan 0 tidak kovalenten. 2. Tentukan integral 1 negatif 1. 1 per X kuadrat kurang 1 dx. Penyelesaian integral ini tak tentu karena terdapat diskontinuitas pada X sama dengan negatif 1, di mana menyebutnya menjadi 0. Integral 1 negatif 1 per X kuadrat kurang 1 dx sama dengan integral 0 integral 0 negatif 1 per X kuadrat kurang 1 dx tambah integral 0 1 per X kuadrat kurang 1 dx. Kedua integral di atas memiliki nilai diskontinuitas pada X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1, namun tidak dapat diselesaikan karena integral dari 1 per X kuadrat kurang 1 disekitarnya X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1 tidak kovalenten. Menghitung nilai integral tak tentu dengan bantuan limit. Hitunglah integral tak tentu berikut dengan menggunakan limit. Limit n limit n tak terhingga sigma n k sama dengan 1 per n f berkurung k per n dikurung dengan f x sama dengan x 3 dan batas integralnya sama dengan 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Penyelesaian substitusi x dengan k per n dalam fungsi fx sama dengan f kuadrat. F berkurung k per n sama dengan k per n pangkat 2 sama dengan k pangkat 2 per n pangkat 2 sama dengan limit n tak terhingga sigma n k sama dengan 1 per n kali k pangkat 2 per n pangkat 2. Limit n tak terhingga 1 per n pangkat 3 sigma n k sama dengan k pangkat 2. Limit n tak terhingga 1 per n pangkat 3 n berkurung n kuadrat tambah n tambah 1 per 6 n pangkat 2. Limit n sama dengan tak terhingga 1 n pangkat 3 kali n
per 6 N. Sama dengan limit N faktor 3 2N tambah 1 per 6 sama dengan 1 per 3. Mencari hasil diferen atau diferen suatu bentuk integral. Baca yang ada. Sampai 0. Dengan limit A sampai 0 tambah min 1 per 2 sama dengan limit A sampai 0 tambah min 1 per 2 tambah min 1 per A. Limit tersebut di atas divergen karena min 1 per A tumbuh tanpa di atas negatif saat A mendekati 0. Oleh karena itu integral tersebut divergen. Yang terakhir kesimpulan. Integral tak sebenarnya adalah alat yang terbuat dalam matematika untuk menangani fungsi-fungsi yang kompleks atau tidak terdefinisi secara konvensional. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep ini, kita dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai fenomena dalam berbagai bidang ilmu. Sekian dari presentasi kami. Integral mulai mengingat pengertian contohnya ini. Integral 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 dx. Kita gunakan aturan integral dasar terlebih dulu. Integral xn dx sama dengan xn tambah 1 per n tambah 1 ditambah c. Maka kita mendapatkan hasilnya yaitu integral 3x kuadrat ditambah 5x kurang 2 dx sama dengan 3x pangkat 3 per 3 ditambah 5x kuadrat per 2 dikurangi 2x tambah c sama dengan x pangkat 3 ditambah 5 per 2 x kuadrat dikurangi 2x ditambah c. Kita sama belajar dari saya yang kedua integral fungsi trigonometri. Dan soalnya integral
Saya taruh di video mereka semua. Dan gunakan aturan integral. Integral cos AX dx sama dengan sin AX per A ditambah C. Sehingga integral cos 2x dx sama dengan sin 2x. Ya sebenarnya segini dulu. Yang ketiga tadi tentang integral eksponensial. Dan soalnya integral E3 pangkat 3x dx. Kita gunakan aturan integral E pangkat ax dx sama dengan E pangkat ax per A ditambah C. Sehingga kita mendapatkan hasilnya integral E 3x pangkat 3x dx sama dengan E pangkat 3x per 3 ditambah C. Yang keempat integral fungsi pecahan. Contoh soalnya integral 1 per x dx. Digunakan aturannya integral 1 per x dx sama dengan in 1n mutlak x tambah c. Sehingga kita mendapatkan hasilnya integral 1 per x dx sama dengan in mutlak x tambah c. Integral dengan substitusi. Contoh soalnya integral x e pangkat x kuadrat dx. Gunakan substitusi. U sama dengan x kuadrat menghasilkan du. Du sama dengan 2x dx menghasilkan du per 2 sama dengan x dx. Maka integral x e pangkat x kuadrat dx sama dengan integral du e pangkat u dikali du per 2 sama dengan 1 per 2 integral e pangkat u du sama dengan 1 per 2 e pangkat u tambah c. Kembalikan u sama dengan x kuadrat sehingga 1 per 2 e pangkat x kuadrat ditambah c. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Sama-sama dulu. Waktu dan kesempatan saya berikan